Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, saya Eko Sumani NIM 034, rekan saya Hevilia NIM 045, dan rekan saya Cucut Junitasari NIM 052. Kami akan mempresentasikan bab 9 yang membahas tentang perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan-permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu yang akan datang. Selanjutnya, dengan saya pemateri 2, Hevilia Fitriwardani, NIM 045, akan menjelaskan mengenai permintaan sumber daya manusia. Nah, perlu kita ketahui, permintaan akan sumber daya manusia oleh suatu organisasi merupakan ramalan kebutuhan organisasi untuk waktu yang akan datang. Nah, ramalan kebutuhan akan sumber daya ini bukan sekedar kuantitas atau jumlah saja, tapi juga kualitas. Lalu, faktor yang mempengaruhi dan harus diperhitungkan dalam membuat ramalan kebutuhan sumber daya manusia pada waktu yang akan datang antara lain: A. Lingkungan eksternal ekonomi yang meliputi sosial, politik, dan budaya, hukum dan peraturan-peraturan, perkembangan ilmu dan teknologi, persaingan antar organisasi. Lalu yang B, organisasi internal, yang meliputi rencana-rencana pengembangan, anggaran atau pembiayaan-pembiayaan, desain organisasi, serta perluasan usaha dan sebagainya. Lalu yang C, persediaan karyawan, yang meliputi karyawan yang akan pensiun, pengunduran diri karyawan, dan kematian ataupun sebagainya. Lalu, peramalan atau juga forecast dalam kebutuhan sumber daya manusia secara terinci dibagi menjadi 3, yakni peramalan permintaan sumber daya manusia, peramalan persediaan sumber daya manusia, dan perlakuan atas sumber daya manusia. Nah, di sini pemateri menyediakan diagram yang seperti ini yang berkaitan karena dengan adanya ramalan permintaan sumber daya dan ramalan persediaan sumber daya mempengaruhi perlakuan atas sumber daya manusianya. Selanjutnya ada teknik peramalan sumber daya. Untuk meramalkan kebutuhan sumber daya manusia dapat menggunakan berbagai teknik peramalan yang sudah ada. Di sini ada 6 teknik untuk meramalkan sumber daya. Yang pertama, teknik ramalan ahli. Nah, para ahli percaya bahwa dengan meningkatkan beban kerja karyawannya dalam organisasi, maka logikanya mengubah jumlah karyawan. Lalu ada teknik Delphi yang didasarkan pada kebutuhan kelompok ahli. Kemudian bagian sumber daya manusia berfungsi sebagai pencegahan dalam arti menyimpulkan berbagai pendapat, kemudian melaporkan kepada ahli. Selanjutnya ahli melakukan survei setelah menerima umpan balik tersebut. Demikian sampai ahli melakukan konsensus. Yang keempat, analisis anggaran dan perencanaan. Metode yang paling sederhana untuk dianalisis kecenderungan ini adalah ekstrapolasi dan indeksasi. Di metode ekstrapolasi ini mendasarkan pada tingkat perubahan masa lalu, kemudian membuat prediksi untuk kebutuhan yang akan datang, sedangkan indeksasi berarti mengestimasi kebutuhan yang akan datang menggunakan indeks perkembangan. Yang kelima ada model-model komputer. Model-model komputer ini dalam perusahaan besar telah melakukan ramalan kebutuhan berdasarkan hasil simulasi perhitungan komputer dengan memperhitungkan faktor-faktor internal dan eksternal organisasi. Para ahli membuat berbagai model simulasi pada komputer. Yang keempat yaitu pendekatan normatif.
Pendekatan ini didasarkan pada struktur organisasi, perusahaan, departemen, atau bagian. Asumsi pendekatan struktur yang harus dipenuhi adalah bahwa struktur organisasi mencerminkan semua kegiatan operasional organisasi atau perusahaan. Dengan kata lain, kebutuhan SDM dalam organisasi dapat diestimasikan dengan melihat struktur organisasi yang bersangkutan serta fungsi-fungsi dari setiap unit, departemen, atau bagian yang ada. Pengadaan suplai sumber daya manusia, yaitu yang pertama perkiraan suplai internal dan yang kedua perkiraan suplai eksternal. Selanjutnya adalah manfaat perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, organisasi dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang sudah ada dalam organisasi secara lebih baik. Yang kedua, melalui perencanaan sumber daya manusia yang matang, produktivitas kerja dari tenaga kerja yang sudah ada dapat ditingkatkan. Yang ketiga, sebagai penentuan kebutuhan akan tenaga kerja di masa depan, baik dalam arti jumlah dan kualifikasinya untuk mengisi berbagai jabatan dan penyelenggaraan berbagai aktivitas baru kelak. Yang keempat, penanganan informasi ketenagakerjaan. Informasi demikian mencakup jumlah tenaga kerja, masa kerja, status karyawan, jabatan, tangga karir, jumlah penghasilan, pendidikan dan pelatihan yang dimiliki, keahlian dan keterampilan khusus, dan informasi lainnya mengenai kekaryaan. Yang kelima, salah satu kegiatan pendahuluan dalam melakukan perencanaan termasuk perencanaan sumber daya manusia adalah penelitian, berdasarkan bahan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan untuk kepentingan perencanaan sumber daya manusia. Yang keenam, rencana sumber daya manusia merupakan dasar bagi penyusunan program kerja bagi satuan kerja yang menangani sumber daya manusia dalam organisasi. Terima kasih teman-teman. Itu semua adalah paparan dari kelompok kami. Adapun kurang lebihnya kami sekelompok mohon maaf yang sebesar-besarnya.